Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Tri Subraya. Kali ini kita akan membahas mengenai aritmatika sosial. Part pertama, aritmatika sosial yang akan kita bahas adalah tentang untung, rugi, harga jual, harga beli, bruto, neto, dan tara. Adapun untuk materi diskon atau porabat dan bunga tabungan akan kita bahas pada part kedua. Oke, langsung saja kita ke materinya. Aritmatika sosial merupakan suatu penerapan dasar-dasar perhitungan matematika yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Untung. Sesuatu dikatakan untung jika harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembelian. Rumus keuntungan sendiri adalah keuntungan sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Untuk menghitung persentase keuntungan, itu akan sama dengan keuntungan dibagi dengan harga beli dikali dengan 100%. Contoh, seorang pedagang membeli barang dengan harga Rp300.000, kemudian ia menjualnya dengan harga Rp345.000. Berapakah keuntungan dan persentase keuntungannya? Untuk membahas soal seperti ini, yang perlu diperhatikan adalah rumus dari perbanding keuntungan itu sendiri, yaitu sama dengan harga jualnya di sini adalah Rp345.000, kemudian dikurangi harga beli yaitu sebesar Rp300.000. Kemudian kita bisa langsung kurangkan saja. Di sini adalah Rp45.000. Ini adalah keuntungannya. Adapun ketika kita diminta untuk menghitung persentase keuntungannya, maka adalah keuntungan di sini ada Rp45.000 dibagi dengan harga belinya yaitu Rp300.000, kemudian dikali dengan 100%. 100 di sini nolnya 2, kita coret 02 di sini, kemudian di sini juga ada 03, kita coret. Nah, 45 dibagi dengan 3 yaitu sebesar 15%. Ini adalah persentase keuntungannya. Kemudian kita akan bahas mengenai rugi. Dikatakan rugi jika harga pembelian lebih tinggi daripada harga penjualan. Kerugian itu sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Adapun persentase kerugian itu sama dengan kerugian dibagi harga beli dikali 100%. Contohnya di sini ada Pak Munawir membeli motor dengan harga Rp10.500.000. Setelah 3 bulan, ia menjual motornya dengan harga Rp9.975.000. Berapa kerugian yang dialami dan persentase kerugiannya. Nah, untuk soal-soal seperti ini sudah jelas ya, seperti yang sudah dijelaskan di atas mengenai rumusnya, yaitu tinggal kita hitung di sini. Kita tulis kerugian itu sama dengan harga beli HB. Harga belinya adalah sebesar Rp10.500.000, kemudian dikurangi 9 juta harga jualnya Rp9.975.000. Nah, bisa kita langsung kurangkan saja. Maka hasilnya adalah Rp525.000. Ini adalah kerugian yang dialami Pak Munawir. Adapun persentase kerugiannya, kita bisa tuliskan kerugiannya di sini ada Rp525.000, kemudian kita dibagi dengan harga belinya Rp10.500.000 dikali 100%. 100 kita coret, 02, 03 kita coret, jadi tinggal 525 dibagi 105, yaitu sebesar 5%. Ini adalah kerugian yang dialami Pak Munawir ketika menjual motornya. Setelah membahas untung dan rugi, sekarang kita akan bahas mengenai harga penjualan. Rumus harga penjualan itu ada syaratnya, yaitu kita harus tahu terlebih dahulu mengenai persentase keuntungan ataupun kerugiannya. Rumusnya itu harga penjualan sama dengan 100 plus minus P dibagi 100 dikali harga pembelian, plus untuk menyatakan keuntungan, min untuk menyatakan kerugian, dan P untuk menyatakan untung atau rugi. Contohnya, Pak Marsani membeli
TV baru dengan harga Rp1.800.000. 1 bulan kemudian TV dijual dan ia mengalami kerugian ya sebesar 5%. Berapakah harga penjualan TV tersebut? Harga penjualan atau harga jual itu sama dengan 10 ditambah atau dikurangi, tergantung di sini. Kalau di sini kerugian maka dikurangi ya, kurangi. P itu menyatakan kerugian atau keuntungan, di sini kerugian yaitu 5, kemudian dibagi dengan 100 dikali dengan harga pembelian yaitu sebesar Rp1.800.000. 100 kurangi 5 itu sama dengan 95 dibagi 100 dikali dengan 1.800. 100 kita coret, ini kita coret, sisa sini ya, 95 dikali dengan 18.000, maka hasilnya adalah 1.710.000. Ini adalah harga jual yang dilakukan oleh Pak Marsani, seperti itu. Kemudian setelah harga penjualan ada harga pembelian. Harga pembelian itu sama dengan hampir miripnya rumusnya, akan tetapi kita tinggal tukar saja. Kalau harga pembelian 100 plus minus P, kalau ini di atasnya pembilangnya itu 100 dibagi 100 plus minus P kali penjualan, sama menyatakan keuntungan untuk plus, minus menyatakan untuk kerugian. P untuk menyatakan keuntungan ataupun kerugian. Contoh, dengan keuntungan 10%, sebuah motor dijual dengan harga 11 juta. Berapakah harga pembeliannya? Jawab ya, harga beli sama dengan 100 dibagi 100 ditambah atau dikurangi, karena keuntungan ditambah ya, ditambah 10 dikali dengan 11 juta. Nah, 110 tambah 110 dikali 11 juta. Nolnya kita coret 2. Oh sorry, coret 1 ya. Nolnya kita coret 1 karena di sini 110, maka hasilnya 100 dibagi 11 dikali dengan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 1.100.000, maka hasilnya adalah 100 dikali 1.100.000 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sini 10 dibagi dengan 11. Nah, maka hasilnya adalah, kita coret, hasilnya adalah 10 juta. Ini adalah keuntungan. Oh maaf, ini adalah harga pembelian yang dilakukan ketika membeli sebuah sepeda motor. Yang terakhir adalah tentang bruto, neto, dan tara. Bruto apabila kita definisikan adalah sebuah berat kotor, kemudian neto adalah berat bersih, tara adalah berat kemasan. Perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan saya ingin membeli sebuah pizza, kemudian pizza tersebut dibungkus oleh sebuah kardus. Nah, di sini kardus beserta dengan pizza itu sendiri adalah namanya bruto. Kenapa bruto? Karena dia adalah berat kotornya. Namun ketika kita lihat pizzanya saja, itu adalah berat bersihnya karena tidak menghitung kemasannya. Nah, di sini tara adalah berat kemasannya. Maka dari ilustrasi tersebut dapat kita simpulkan berarti bruto adalah penjumlahan neto dan tara. Adapun kalau neto adalah pengurangan antara bruto dan tara, kalau tara adalah bruto dikurangi neto. Contoh ya. Contoh untuk soal ini. Apabila brutonya 100, taranya 2 kilo, berapakah netonya? Lihat, kalau nanya pertanyaannya neto berarti bruto dikurangi tara. Di sini jelas ya, brutonya 100, taranya 2, berarti tinggal dikurangi 100 kurangi 2 adalah 98 kilo. Kemudian kalau yang ditanyakan tara juga bruto kurangi neto, berarti 125 dikurangi 122,5, berarti hasilnya 2,5 kilo. Dan yang terakhir adalah
Yang ditanyakan itu bruto. Kalau yang ditanyakan bruto apa? Berarti kita lihat di sini ada taranya 20, netonya 1,98. Nah, di sini 20 kilonya kita rubah dulu menjadi ton, yaitu 0,02 ton ditambah 1,98 ton. Karena bruto maka kita jumlahkan 0,2 tambah 1,98, yaitu adalah 2,0 atau 2 ton. Ini adalah besar dari brutonya. Kita ke contoh yang lebih rumit ya. Seorang pedagang membeli 20 karung beras. Setiap karung beras tertulis 80 kilo netonya. Setelah ditimbang, berat seluruhnya 1610 kilo. Berapakah tara setiap karung? Setiap karung ya. Nah, karena setiap karung, kita cari dulu brutonya. Bruto untuk setiap karungnya berarti 1610 kita bagi dengan 20. Maka hasilnya adalah 80,5. Ini adalah bruto setiap karungnya. Setiap karung. Kalau pertanyaannya itu tara, berarti bruto, tara itu sama dengan bruto dikurangi neto. Brutonya 80,5, netonya 80, berarti adalah hasilnya 0,5 kg. Ini adalah bentuk atau berat dari taranya. Nah, di sini menghitung tara. Menghitung tara jika diketahui persentase taranya, itu bisa kita hitung tara sama dengan persentase tara dikali dengan bruto. Maksudnya bagaimana? Kita ke contoh saja ya, biar lebih gampang. Nah, Pak James mempunyai beras sebanyak 30 karung, brutonya 1500 kilo. Jika taranya 1%, berapa kilo neto setiap karungnya? Nah, masih sama ya, mirip kayak tadi. Cari dulu bruto setiap karungnya, berarti 1500 kilo kita bagi dengan 30. Berarti hasilnya adalah 50 kilo. Ini adalah brutonya setiap karung. Kemudian pertanyaannya berapa kilo neto. Nah, untuk mencari neto kita butuh tara, karena sudah punya brutonya, tinggal taranya. Berarti caranya kita hitung taranya pakai persentase, yaitu persentase tara dikali maaf ya, buru-buru soalnya udah maghrib. Persentase tara berarti 1% dikali brutonya 50. Nah, 1% kan artinya 1/100 ya, adalah 0,5 kilo. Ini adalah taranya. Berarti kalau yang ditanyakan neto, berarti N sama dengan bruto dikurangi tara. N-nya atau brutonya di sini adalah 50 kilo dikurangi 0,5 taranya. Berarti netonya adalah 49,5 kg. Seperti itu. Oke, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun salah ucap konsep dan lain halnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.